그 여자의 캐릭터 금잔디 이후로 최강인 것 같아. 니들은 뭐가 재밌다고 킬킬거려? 왜? 난 마음에 들잖아. 식상하지 않아서 좋잖아. 근데 니들 언제 그렇게 진도 뺐냐? 안녕하세요. Di episode sebelumnya, terlihat Jae Kyung mengunjungi rumah Jandi, dan meminta izin untuk menginap di sana. Jae Kyung tampaknya benar-benar mulai menyukai Junpyo. Ia juga bertanya ke Jandi, apakah ia pernah menyukai seseorang. Jandi terlihat hanya diam, tapi dari ekspresinya, Jae Kyung tahu bahwa ada seseorang yang sedang Jandi sukai. Di sekolah, terlihat Junpyo menemui Jandi. Ia bertanya mengapa Jandi berhenti berenang. Dari jauh, tiba-tiba Jae Kyung melihat mereka dan mulai mendekat. Melihat itu, Jandi berjalan cepat dan meninggalkan Junpyo. Saat melihat Ji-Hoo, ia langsung meminta Ji-Hoo mengantarnya pergi. Di sana, Jae Kyung terlihat salah paham. Ia mengira Ji-Hoo adalah pria yang disukai Jandi. Ia kemudian mengajak mereka untuk kencan ganda, dan langsung ditolak oleh ketiganya. Saat mengantar Jandi ke klinik, tanpa sengaja, Ji-Hoo bertemu dengan kakeknya yang selama ini pergi. Di markas F4, terlihat Yi Jung dan Woo Bin merencanakan sesuatu. Dengan bantuan gaul, mereka akan berusaha mendekatkan Jandi dan Junpyo kembali. Yi Jung merencanakan akan berpura-pura kencan dengan gaul, dan langsung berhasil membuat Jandi khawatir. Terlihat Jandi meminta bantuan Junpyo untuk mengintai Yi Jung dan gaul. Dengan itu, mereka berhasil menyatukan Jandi dan Junpyo kembali. Saat sedang mengintai gaul dan Yi Jung di hotel, tiba-tiba Nyonya Kang memergoki mereka dan langsung murka. Saat ingin memukul Jandi, Junpyo berusaha menghalanginya. Alhasil, justru Junpyo lah yang ditampar oleh Nyonya Kang. Saat sedang ingin pulang, Junpyo mengirim pesan kepada Ji-Hoo untuk menjemput Jandi. Setelah itu, terlihat ia marah dan membanting ponselnya. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Tonton terus kelanjutan alur cerita drama Korea Boys Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. 제가 대신하겠습니다. 우리 낚시 가요. Di awal film, terlihat Ji-Hoo menyaksikan rekaman video dirinya ketika masih kecil, yang sedang bersama kakeknya. Di sisi lain, kakek Ji-Hoo juga melakukan hal yang sama. 신화그룹과 JK그룹의 제휴설로 인해 신화가 연일 상종가를 치고 있어. 내일 K그룹하고 틀어지면 Di tempat lain, terlihat Junpyo menghadap ibunya, yang hendak segera meresmikan pertunangannya dengan Jae 네 Kyung. 할아버지, 우리 회사 주식은 지켜온 이 신화가. 그만하세요. Tiba-tiba, masuk Junhee dan menyuruh Junpyo keluar. Di sana, Junhee memprotes keputusan ibunya, karena selalu memakai anaknya, ketika ingin memperluas bisnis dengan koleganya. 이젠 더 이상 남은 자식도 없는데
네가 누리는 그 행복 가만히 두고 Sementara itu, terlihat Jandi sedang sibuk membersihkan ruangan untuk menggantikan ibunya yang sedang sakit. Tak sengaja, Jihu lewat dan melihatnya. Untuk sementara, Jihu berhenti, kemudian menyingsingkan lengan bajunya dan mulai membantu Jandi. Mereka membersihkan ruangan bersama, bahkan terlihat sedikit mesra. Saat Jihu sedang menunggu Jandi di toilet, ia merasa khawatir, karena Jandi tak kunjung keluar. Saat mengecek ke dalam, Jihu telah mendapati Jandi pingsan di toilet. Jihu akhirnya membawa Jandi ke rumah, dan segera memanggil dokter. Kata dokter, Jandi hanya kelelahan, dan menyarankan Jihu untuk merawatnya. Saat Jihu menunggu Jandi, ia melihat tangan Jandi yang berdarah. Sekilas, Jihu teringat saat dulu Jandi membalut jarinya, lalu Jihu mencium tangannya. Tiba-tiba, Junpyo yang ingin bertamu ke rumah Jihu, melihatnya. Untuk sesaat, Junpyo terdiam, dan memutuskan untuk pergi. Di dalam mobil, Junpyo teringat kata-kata Jihu di airport Macau. Ia kemudian tertawa dan menangis pada saat bersamaan, karena frustasi. Di sekolah, Junpyo berpapasan dengan Jandi dan mengacuhkannya, meski ia melihat hidung Jandi sedang berdarah. 무슨 일이에요? 준표가 구준표한테 무슨 일이 생긴 거예요? Malam hari, Jae-kyung memanggil Jandi keluar dan menemuinya di taman. Di taman, Jae-kyung tiba-tiba menangis karena terlalu bahagia. Dia mengaku kepada Jandi bahwa dia telah jatuh cinta pada Junpyo. Junpyo dan Jae-kyung mulai tampil bersama secara resmi di acara peluncuran ponsel terbaru Shinhwa. F4 yang datang mengucapkan salam kepada Jae-kyung dan Junpyo. Di sana terlihat Junpyo tampak tidak terlalu antusias. Saat acara sedang berlangsung, Jae-kyung meminta izin kepada orang tuanya untuk meninggalkan acara lebih awal, karena ingin pergi berdua dengan Junpyo. Sepanjang jalan, Jae-kyung berusaha menarik perhatian Junpyo, tapi Junpyo tampak tidak tertarik. Saat sedang di kereta gantung, Junpyo melihat pesan yang ditulisnya saat masih bersama Jandi. Tiba-tiba kereta gantung tergoncang, secara refleks Junpyo merangkul Jae-kyung. Tentu saja, Jae-kyung bahagia dan sangat menikmati momen itu. 공부는 잘 돼가? 그거 진짜 기적일걸요? 기억 안 나? 에? 원더걸 금잔디. Saat di sekolah, Jihu dan Jandi terlihat sedang mengobrol di salah satu sudut ruangan. Jandi merasa, ia tidak akan mampu menjadi dokter. Ia berkata, kalaupun dia tidak menjadi dokter, ia hanya ingin tetap membantu di klinik kakek Jihu. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba perhatian mereka terpecah oleh suara Jae-kyung, yang berjalan dengan Junpyo di lorong sekolah. Jae-kyung merasa tidak pasti dengan pertunangan mereka. Untuk membuktikannya, Jae-kyung meminta Junpyo untuk menciumnya. 어떻게 하면 되는데? 얌전히 기다릴게. 키스해줘.
Jandi yang mendengar itu terkejut. Dengan cepat, Jihu memeluk Jandi agar ia tak melihatnya. Jihu dapat merasakan apa yang sedang Jandi rasakan. Karena khawatir, ia terus mengikuti Jandi. Akhirnya, Jihu membawa Jandi ke tepi sungai untuk menenangkan pikirannya. 뭐야? 부지런하고 인어공주는 안 돼. 사랑을 못 이뤄서. Saat Jandi mulai merasa lebih baik, ia mengajak Jihu pergi untuk makan. 저녁은 제가 쏠게요. 안녕하세요. 차 한 잔입니다. 잠시만요. 어서 오세요. 도예의 세계에 방문하신 걸 환영합니다. Di tempat lain, Gaul memulai hari pertama mengikuti kursus tembikar, yang diajari oleh seorang guru bernama NG. 여긴 제 작업실이에요. Saat pulang ke galeri miliknya, Yijung memergoki ayahnya sedang bermesraan dengan wanita muda. Melihat itu, ia sangat marah, dan meminta ayahnya untuk segera pergi dari sana. 야, 몽키. 내가 이딴 데로 왜 가? 너 나가. 준표야. 잔디치! 웬일이야? 우리 Saat mereka tiba di restoran, mereka tak sengaja bertemu dengan Junpyo dan Jaekyung. 저거 하시려고요? 저요! 잔디, 너 저거 갖고 하지 싶어? 마. 네가 무슨 식신이냐? Ketika di restoran, Jaekyung mengikuti lomba makan mie, dan berhasil memenangkan kupon makan gratis. 1. Ia lalu memberikan semua kupon itu ke Jandi. Di sana, Jaekyung mengajak mereka semua untuk berlibur di resort milik keluarganya. 가자! 응? Di tempat lain, terlihat Yijung mabuk berat setelah bertengkar dengan ayahnya. Ia mabuk berat sampai berhalusinasi bertemu teman masa kecilnya yang bernama NG. Akhirnya, Junpyo, Jandi dan Jihu tiba di resort milik Jaekyung. 짠! 이뻐? 준표가 좋아해? Saat sedang berbicara dengan Jandi, Jaekyung memperlihatkan cincin tunangannya kepada Jandi. 사람이 변하게 이런 거 무지 닭살이. 제이, 이 남자가 정말. Di dekat kolam, Jandi mengamati kalung pemberian Junpyo. Saat melihat kalungnya, tanpa sengaja Jandi menjatuhkan kalung itu ke kolam. Akhirnya Jandi berenang untuk mengambil kalung itu. Saat hendak mengambil, bahunya tiba-tiba sakit dan membuatnya hampir tenggelam. Beruntung Junpyo melihat dan langsung menolong Jandi. Jandi heran, dan bertanya sejak kapan Junpyo bisa berenang. Junpyo berkata, ia belajar agar Jandi tidak perlu lagi diselamatkan oleh pria lain. 그런 녀석이 널 구하는 걸 지켜보느니. Saat Junpyo menggendong Jandi, tiba-tiba Jaekyung dan Jihu mendatangi mereka. Jihu kemudian mengambil Jandi dari tangan Junpyo, setelah itu mereka pergi. Di sana, Jaekyung terlihat menemukan kalung Jandi di pinggir kolam. Ingin tahu episode selanjutnya?
Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.